Assalamualaikum. Innalillahi, belum lama ini kita dengar ya, ada fallen victim lagi nih, yang meninggal karena kanker. Kita doakan semoga senantiasa mendapat rahmat dan ampunan Allah ya, para korban dan kita semua, amin. Astagfirullah. Tiap dengar cerita seperti ini ya, banyak orang tuh merasa ngeri ya. Ngeri sampai bingung juga, bagaimana ini untuk mencegahnya. Nah, ini izin sedikit tribute kecil ya untuk Andai Tolan, yang sempat bersinggungan dengan penyakit-penyakit berat. Yuk kita bahas isinya aja nih, nggak akan ruwet. Kunci-kuncinya gampang-gampangan, bagaimana caranya mencegah kanker. Salah satu langkah awal ya yang esensial, ya udah merapat dulu aja ke para ahli dan guru-guru yang mumpuni, yang penjelasannya logis, sederhana, mudah dipahami. Habis itu ya udah dengerinlah sharing-sharing mereka, lalu terapkan sebisa-bisa. Nah, siapa aja nih guru yang mesti kita rujuk, yang kelas dunia, yang beneran ahli? Menurut pendapat saya sih ya, ada 6 nih. Kalau para suhu nanti mau nambahin silakan aja. Guru pertama itu yang kita mesti ikuti, pakar longevity namanya. Pakar kesehatan jangka panjang, anti penuaan, anti keusuran, yang memandang kesehatan secara holistik. Nah, pakar kayak gini nih biasanya berpikir mulai dari pencegahan marka-marka penuaan dan segenap penyakit degeneratif secara luas, termasuk kanker. Pakar populer di bidang kesehatan holistik, longevity ini cukup banyak ya. Salah satunya bisa mulai dari Dr. Peter Attia, yang dulu pernah kita ulas. Bikin buku bestseller judulnya Outlive gitu ya. Selain itu bisa juga Dr. David Sinclair sih sebenarnya ya, kalau mau diubah. Karena bagaimanapun kita ini nggak bisa kacamata kuda ya, yang fokus ke kanker tok. Kalau kayak gitu gambarannya bisa kayak satpam yang kecolongan ini nih. Pintunya udah diamankan berlapis-lapis lah, tapi malingnya terus membobol masuk lewat atap. Ya ludes lah, harta kirun. Kebetulan yang punya harta memang Cak Kirun ya, dari Bangkalan. Guru berikutnya, yang kedua, setelah pakar longevity, yang memandang segala sesuatunya secara holistik, itu perlu juga pakar kanker ya, yang meninjau dari aspek pikiran, emosi, dan mental. Salah satu pakarnya, yang lumayan dalam dan ilmiah di bidang ini, tapi seringnya mudah diikuti dan dipahami, itu Dr. Gabor Mead dari Kanada. Insya Allah kapan-kapan bisa kita tinjau khusus nih, si dokter unik. Bagaimanapun ya, segala penyakit kalau diurut-urut muaranya itu kan dari mental, pikiran, dan emosi sih. Bahkan ini nih gambarnya. Mbak Stefani Ngatemi ini ya, tadinya bilioner gitu terus bangkrut dan jatuh miskin. Walah, nama depan Stefani, nama belakang Ngatemi. Profesinya trader saham yang spesialis saham gorengan. Walah. Guru ketiga, ini kita perlu juga merujuk guru diet yang kerok penyakit yang lain tuh ya. Selain pikiran, dari asupan makanan sih. Hati kecil kita tahu, guru diet yang populer tuh banyak banget, tapi salah satu yang sering mengadres pasien dan penyintas kanker itu Dr. Walter Longo. Dia nulis buku bestseller juga, The Longevity Diet gitu ya, yang di dalamnya menguraikan tentang FMD, Fast Mimicking Diet, yang sering kita obrolin, yang antara lain dulunya itu didesain untuk bantuin pasien kanker supaya cepat sembuh, dan yang udah sembuh supaya nggak kena kumat lagi. Terus gimana ya? Budaya makan ngawur makin sini makin merata-rata sih. Nah gitu filosofinya juga sering ngawur. Makan gitu ya, yang dicari yang lezat di lidah, murah, yang bisa sekenyang-kenyangnya. Banyak tuh yang ujungnya kena kanker dan lain-lain penyakit degeneratif, asal mulanya dari pola makan yang error. Guru keempat, menurut saya itu guru fasting puasa, yang sekalian anti gangguan metabolisme, resistensi insulin, diabetes, dan seterusnya. Mulainya bisa dari Dr. Jason Fung tuh, angle-nya pas banget nih. Buku bestsellernya ada 2 ya, antara lain The Obesity Code, The Diabetic Code. Dulu pernah kita ulas juga. Realitanya ya, banyak nih, amat banyak. Kanker yang nggak ketolong itu berangkatnya dari diabetes atau sindrom metabolisme. Banyak juga orang itu kena kanker karena kurang healing rejuvenation, kurang puasa. Sebaliknya, komunitas-komunitas di negara-negara muslim yang rajin puasa, itu secara signifikan disimpulkan lebih jarang kena kanker berdasar penelitian ilmiah. Temennya cemil-cemil gitu ya, tanpa henti sepanjang hari, ini si mbak cantik anteng aja menjelang maghrib baru duduk di meja makan nunggu buka puasa. Nah, selain fasting dietnya dapat, aspek pikiran mental emosional dan kesehatan holistiknya bisa ikut beres juga tuh. Guru kelima ini yang beneran pejuang anti kanker terkini, dulu pernah kita bahas juga, Dr. Thomas and Seyfried. Semua pakar kanker dunia yang terkini ya kenal tuh sama dia. Menurut dia, pembasmian kanker itu kayak adu napas gitu. Ini si neneng penyelam marinir
bisa nahan napas hampir 2 menit, sementara tentara musuh yang nyerang dia cuma tahan 50 detik. Ya udah, begitu di bawah nyilem 90 detik, si neneknya selamat, sedang penyerangnya tewas semua kayak gitu. Baru ke-6 ya mungkin ini nggak diduga sama penonton sini, Dr. Matthew Walker. Ya ini ahli ilmu tidur yang banyak-banyak meneliti juga betapa pola tidur malam yang kacau itu amat karsinogenik, amat memicu kanker. Buku bestsellernya ya, Why We Sleep itu dipuji-puji dan dirujuk tuh oleh banyak pakar kesehatan holistik ya, dan pakar anti kanker juga. Dan dia bilang tidur malam itu termasuk super power, super healingnya manusia dalam mencegah keusuran dan mencegah berbagai penyakit degeneratif maupun penyakit macam-macam yang sifatnya bukan degeneratif. Nah oke deh, 6 guru ini aja udah cukup ya, sebagai titik awal untuk memahami bagaimana pencegahan penyakit kanker buat kita dan handetolan kita. Kalau penonton mau, besok-besok kita bisa ulas lagi nih, secara lebih satu demi satu, ringkas dari ke-6 guru ini. Yang ini udah dulu, terima kasih.